Ini kalau di judul kita nih, Noval, kemarin dulu dimandikan, Betul. sekarang jadi lawan. Nah ini ngomong soal Lamine Yamal. Iya. Dilihat dari kemarin dari dari penyisihan ya, dari grup terus pertandingan sampai final ini nanti, permainan Lamine Yamal kalau menurutmu seperti apa? Kalau dilihat dari ini, saya lihatnya dari fase gugur aja ya. Kalau lihat dari fase gugur, menurutku Lamine Yamal memang dia adalah sosok bintang Barcelona yang memang bintang muda lah seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa match belakangan, walaupun Spanyol ini menang, memang secara individual dari Lamine Yamal ini masih naik turun menurutku performanya. Gitu kan. Kalau kita bisa lihat, Jadi belum bisa diandalkan penuh kayak posisi Haaland di Norway gitu ya? Betul, menurutku nggak bisa kayak gitu. Karena kita lihat dari track record di beberapa pertandingan di fase knockout itu, memang Lamine Yamal, ya kita terus terang aja memang penampilannya dia belum stabil. Terlebih ketika lawan Portugal kita lihat gimana Nuno Mendes bisa ngunci dia sebegitu ketatnya. Artinya nggak bisa diandalkan, Spanyol mengandalkan satu sisi dalam menyerang ke Argentina itu nggak bisa menurutku. Harus lebih kolektif di sini kita lihat. Ini kaitan sama mental, ini kan debut ya dia Lamine Yamal di Piala Dunia ini kan ya. Plus debut final juga. Ya kan? Iya, debut final juga. Nah, jadi dia main pertama di Piala Dunia langsung masuk ke final kan. Jadi mungkin kalau lihat dari mentalnya dia, kesiapan mental dia, menurutmu seperti apa? Nah, ini yang menarik dari Lamine Yamal juga, dia sebelum match besar biasa buat IG story nih. Buat IG story yang mungkin itu membangunkan motivasi dia, tapi publik itu menilai bahwa jangan sombong dulu gitu loh. Dia selalu berbuat seperti itu, entah itu di Barcelona, entah itu ketika lawan Portugal gitu kan. Jadi ada sisi membangun semangat yang kadang itu over dari Lamine Yamal yang membuat blunder di game kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini yang harus dijaga mentalnya supaya jangan overconfidence, tetap fokus sama pertandingan, ingat bahwa ini adalah momentum untuk angkat Piala Dunia pertama kalinya si Yamal. Menurutku seperti itu, untuk jaga mentalnya. Siapa tahu bisa dapat itu ya. Iya. Tapi lihat dari musuhnya itu kan dia masih dia masih bayi aja. Musuhnya si Messi kan udah jadi bintang gitu kan, udah jadi bintang dunia di bola. Iya. Ini mentalnya pemain Spanyol yang memang terbilang masih muda-muda ya dibanding Argentina kan. Iya. Nah, secara mental di tim sendiri kan juga pasti akan jadi pertarungan juga gitu kan. Nah, lihat mentalnya Argentina seperti apa nih nanti? Kalau di Mas Pung ada tanggapan? Ya, kalau saya sih mirip-mirip ya. Saya sepakat Lamine Yamal ini belum stabil gitu ya. Secara mental, secara performa juga belum stabil sebenarnya. Dan kekuatan Spanyol lebih ke kolektivitas permainan mereka ya. Jadi belum bisa dibilang Lamine Yamal itu menjadi Haaland di Norway atau Messi di Argentina gitu. Menurut saya masih jauh. Masih perlu jam terbang tinggi. Jadi mungkin pelatihnya sudah membaca itu kira-kira ya, bahwa dia mungkin salah satu jadi kunci di situ, bisa jadi ya. Tapi kalau dia dijadikan satu-satunya, nah itu akan berat gitu. Karena Argentina juga punya kuncian-kuncian banyak. Jadi terus Messi itu pengalamannya jauh melebihi dia, bahkan dia masih bayi. Messi sudah menjadi bintang tadi itu yang sangat menentukan juga gitu. Jadi jangan lupa para pemain Argentina itu hafal banget gayanya Spanyol gitu. Iya, itu. Spanyol belum tentu tahu rahasia-rahasia tarian tenggonya, ya kan? Tarian tenggo. Karena gini, tarian tenggo itu kan menyesuaikan dari lawan ya. Menyesuaikan lawan dan menyesuaikan irama mungkin permainan. Dia skema 1, skema 2, skema 3 udah diketahui, tapi begitu masuk ke situasi yang mungkin tidak ada dalam 3 skema itu, Argentina punya skema lain lagi, gitu ya. Tapi saya juga berharap Spanyol bisa memberikan perlawanan yang sengit terhadap Argentina gitu. Jadi pertunjukan ini menjadi pertunjukan yang berharga gitu. Ini menarik kalau di ini ya, berdasar data dari superkomputer Opta itu. Ini prediksi-prediksi sih ya, biasalah ya. Spanyol sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan final Piala Dunia nih. Nah, karena apa? Spanyol mengantongi probabilitas kemenangan 56,31%. Setuju nggak? Spanyol Diunggulkan 56,31%.
Menurutmu gimana, Pak? Secara komposisi pemain, secara gaya bermain, jujur aku melihatnya final akan dipegang sama Argentina nih. Argentina. Karena aku juga udah sampai di komen beberapa kali bahwa Argentina terkenal pemain keras. Dia punya ngotot gitu kan. Kayak kita lihat semalam waktu Bellingham berantem sama Messi kalau nggak salah. Itu coba gimana semua pemain nyamperin Messi untuk bela si Messi kan? Bener. Jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa negara itu mungkin ada pemain yang ngotot cuma beberapa aja. Tapi kalau Argentina semuanya, Pak. Semuanya ngotot, punya ambisi yang sama. Ini yang harus dilawan sama Spanyol gitu. Dan ini akan jadi satu hal yang sulit. Tantangan besar buat Spanyol sebenarnya. Dan ini kalau misalnya memang Argentina ternyata menang nih ya nanti di final, dia akan mencapai rekor menang Piala Dunia 2 kali berturut ya. Itu rekor itu ya. Itu kalau misalnya bisa. Dan Messi juga mecah rekor. Dan Messi ada kemungkinan sebagai top skor. Bisa jadi. Dan kalau yang calon kuatnya peraih sepatu emas dia ya? Ya 2. Sama Mbappe. Dan 8 gol. Tapi juga masih ada perebutan juara 3. Ya. Nanti tapi secara katanya ada nilai dari perolehan apa namanya? Asis. Ya. Nah, asis lebih banyak Messi. Asis lebih banyak Messi. Karena dua-duanya kemarin itu gol dari kaki Messi. Di awal dari kaki Messi. Kan dan sekarang juga nilainya lebih tinggi Messi dong ini ya. Rekor asis di Piala Dunia itu masih dipegang Messi. Dipegang Messi sekarang. Maradona jauh itu. Berarti rekor banget ya ini ya Messi ya. Untuk misalnya ini menang misalnya. Dan kalau misalnya Spanyol yang menang, rekor apa yang didapat? Lamine Yamal paling ya? Lamine Yamal debut pertama dia bisa menang, itu luar biasa. Dia berapa usianya? Masih 21 ya? Masih muda. Masih muda kok. 21. Iya. Ya generasi barunya Spanyol lah. Iya. Ya, generasi baru Spanyol bisa mampu 19. Wow kan? 19 ya Mas ya? Sangat muda banget. Iya. Bahkan saat usia segitu Messi belum dapat Piala Dunia tuh, ya kan? Ya kalau Argentina kan kita lihat meskipun dari zaman dulu juga udah terlihat ini ya, apa namanya permainan pemainnya itu merata bagus-bagus gitu kan. Terus apa namanya zaman Messi masih umur segitu, bintang-bintang Argentina masih berkibar gitu loh. Ada siapa kita sebut Batistuta, terus Veron, terus Higuain. Ya itu. Ya banyak lah Argentina pemain bintang semua gitu. Jadi mereka itu nggak tahu apa rahasianya mereka kok bisa regenerasinya sangat bagus. Nah ini Mas menarik. Yang sangat kuat dan di semua linnya rata gitu. Jadi tidak perlu naturalisasi ya. Nah baru mau ngomong nih. Ini karena stoknya berlimpah. Nah, gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia kan lebih banyak toh. Makanya. Lebih banyak. Terus misalnya ngomongin apa? Ngomongin iklim sama mungkin kan. Argentina sama Indonesia kan mirip-mirip kan. Terus apalagi jumlah kira-kira apanya nih Mas? Makanya kita perlu tahu nih. Ini yang kemarin sampai Pak Presiden juga sampai mention di pidatonya loh tumben-tumbenan ya. Kapan? Pidato apa acaranya apa tapi ngomongin yang saya masih ngomongin B50 waktu itu. Ya. Peluncuran B50. Peluncuran B50. Ini B50 kita bisa kan? Yang belum bisa kan kita masuk Piala Dunia. Ini yang saya kesel banget nih. Iya. Terus Menpora. Jadi mungkin kalau secara teori ya, ini nggak tahu nanti kalau teman-teman yang memang menggeluti bola, itu kan dimulai dari turnamen level ininya paling bawah ya, liganya. Liganya. Oh dari liganya. Liganya juga turun lagi sampai usia dini itu kan berkesinambungan ya, nyambung gitu loh, sampai ke jadi orang-orang yang main di timnasnya itu yang terpilih itu udah melalui tahapan yang memang nggak gampang gitu, dari mulai junior kemudian di atas junior baru semi senior kemudian baru kayak ada langkah yang memang tahapan etape-etape tangga yang memang harus dilalui dan itu tidak mudah gitu karena persaingan mereka kan sangat ketat ya. Jadi mungkin kita mulai dari rekrutmen sama proses bagaimana liganya itu diatur dengan baik menurut saya. Kan itu kan. Dan kalau kita nggak ngambil dari liga-liga yang ada,
Terus Liga Indonesia misalnya, terus dari mana gitu? Terus apa kita mau naturalisasi terus kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Kita harus benar-benar mendidik dari bawah. Nah ini yang mungkin yang konsistensi itu belum terjadi di kita. Nah, gitu. Tapi kan Argentina itu pemainnya juga banyak bermain di luar kan, Mas? Ya, itu jadi faktor lain sebenarnya. Itu faktor lain karena memang mungkin ketika dia di liganya Argentina itu udah kan juga terkenal kan Boca Junior ya, beberapa itu kalau udah mulai orang kan ngerti kualitas Argentina udah tahu lah pemilik-pemilik klub di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis udah tahu mereka mungkin bisa ngambil lebih duluan belanja pemain ketika mereka ngelihat liga di Argentina gitu. Jadi ya memang stoknya banyak gitu. Stoknya banyak. Stoknya memang banyak ya. Nah, kalau kita ini harus memperbanyak stok nih Indonesia nih. Biar ya kan bisa tembus di berarti kapan lagi tuh main? 30 ya? 2030. 2030 ya. Ya mudah-mudahan lah ya bisa lah ya. Semoga dengan diaspora yang ada diandalkan. Ya, mudah-mudahan masuk satu lagi kan? Ya, masuk satu lagi. Naturalisasi. Diharapkan dari itu kan menarik ke atas tuh. Oh, ini loh cara bermain bola dari mereka-mereka yang kelas dunia itu begini. Jadi ikutin yang di bawah gitu kan. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi kan mungkin agak dibalik dari mungkin kalau Argentina mungkin dari bawah ke atas. Ya. Kalau ini di atas dulu mau diturunkan ke bawah gitu kira-kira. Oke. Kembali ke final. Megang siapa? Mas Bong megang siapa? Saya masih pegang Argentina. Oh Argentina, jadi ya? Nggak jadi Spanyol? Argentina saya. Oh Argentina, oke. Argentina juga ya, Val ya? Saya melihat Argentina akan menang, tapi saya mendukung Spanyol. Betul itu. ini dua-duanya tim favorit, tapi harus ada yang menang kan? Iya benar. Oke. Sekarang kali ini gue Spanyol aja deh. Itu bagus. Spanyol harus melakukan perlawanan yang ketat dan sengit untuk Argentina. Ya. Oke ya. Kalau Sobat Sindo milihnya mana? Spanyol atau Argentina? Ya. Coba komen di kolom komentar. Kita cukupkan untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.